pertanahan. Kemudian di dalam salah satu catatan yang saya sudah print, itu Menteri Pertanian mengatakan akan mencetak sawah baru 100.000 hektar per tahun. Saya kira ini juga persoalan tidak sederhana. Kita kalau ingat tahun 90, ketika zaman saya mahasiswa S1, itu ada pembukaan 1 juta hektar lahan gambut di Kalimantan Selatan, di Kapuas. Itu juga menjadi persoalan yang sangat serius, karena akhirnya itu lahan gambut nggak mungkin ditanami padi. Waktu itu dipaksakan tetap dibuka, akhirnya juga gagal kan. Saya juga sangat bukan pesimis, tapi kira-kira ini mau buka di mana ini lahan 100.000 hektar per tahun ini? Kalau kita tidak jeli melihat misalnya potensinya, kemudian kondisi ekologi sosialnya di situ, saya kira juga tidak akan berhasil. Jadi harus hati-hati ini dengan pembukaan lahan. Saya sangat setuju kalau misalnya memang mungkin seperti kalau Kalimantan memang subur, ada juga mungkin sebagian yang bisa ditanami pangan, atau mungkin kalau Irian subur bukan food estate, tapi bagaimana pengembangan transmigrasi misalnya, memberi akses cukup lahan kepada petani, kemudian mereka menghasilkan pangan. Kalau memang ada perusahaan besar, mungkin mereka bisa bergerak di processingnya atau kemudian di tradingnya misalnya. Kemudian kalau makro mungkin tadi Bapak-Bapak jelaskan lah, pertumbuhan ekonominya bagus sekali, 5%, 7%. Tapi kita lihat ini datanya Deptan, bukan data saya. Saya punya data NTP detail sekali per provinsi. Kemudian selama 7 tahun, nilai tukar petani kita tidak banyak bergerak. Atau kita katakan bahkan di Jawa, untuk penghasil pangan itu relatif menurun. Jadi selama 5 tahun, 6 tahun itu, nilai tukar petani kita itu relatif tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Memang secara absolut, harga-harga pangan itu meningkat. Tapi secara relatif, harga pangan itu tidak cukup untuk membeli harga non-pangan yang mereka butuhkan oleh petani, misalnya harga jasa, harga non-pangan dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita ingin bicara kemakmuran sebagai tujuan akhir dari pembangunan pedesaan dan pertanian, ya kita kita harus bicara price policy dan lain sebagainya. Jadi mungkin secara makro kita lihat begitu, tapi kondisi realnya tidak secerah itu gitu saya kira ya. Jadi tapi bukan apa-apa, ini tantangan bagi kita semua untuk serius memikirkan bagaimana pembangunan pedesaan dan pertanian ke depan. Tadi Pak Sartono saya sangat senang sekali, kita bicara pertanian tidak hanya bicara pertanian ansih, kita bicara jasa, kita bicara transportasi, kita bicara industri pedesaan dan lain sebagainya. Pertanian tidak akan pernah menyelesaikan dirinya sendiri. Karena apa? Karena kalau kita bicara pertanian, mestinya kan jumlah orang yang bekerja di pertanian harus dikurangi. Karena semakin banyak orang yang bekerja di pertanian, artinya kue tanah itu kan semakin kecil dibagi. Tapi kalau jumlahnya semakin kurang, itu artinya unit yang dikerjakan akan semakin besar. Semakin besar unit yang dikerjakan, semakin efisien, kemudian produktivitasnya akan semakin meningkat. Makanya mungkin salah satu solusinya adalah bagaimana kita mempromosikan industri pedesaan, baik industri yang memproses hasil pertanian maupun industri yang tidak terkait. Misalnya di situ ada bengkel traktor, kemudian di situ ada jasa macam-macam yang terkait pertanian ataupun tidak. Saya sangat sangat sedih ketika kita bicara misalnya tadi yang tentang lahan, ada satu yang menarik juga selain land reform. Kita punya sistem warisan yang sangat sebenarnya baik, karena warisan kita kan memberi kesempatan kepada anak keturunan supaya mendapat akses yang sama. Kalau bapaknya punya 5 hektar, anaknya 5, ya nanti dibagi 5. Tapi kita akan lihat, kalau sepanjang masa sistem seperti ini, nanti mungkin tanah petani kita hanya 3 kali 3 meter cukup untuk kuburan saja. Karena kita bisa bayangkan, dulu Mbah Buyut saya misalnya 5 hektar. Sekarang ketika sampai ke saya, ke 3-4 generasi, karena dibagi rata terus-menerus, itu mungkin tinggal 0,1 hektar. Mungkin nanti keturunan saya yang ketiga sudah nggak akan dapat apa-apa lagi. Bagaimana kita akan bicara produktivitas, bagaimana kita akan bicara kemakmuran, kalau kita tidak bisa, saya tidak tahu ini caranya bagaimana, tapi saya punya usul, saya menulis khusus di Jakarta Post tentang Reformation of Land Inheritance System. Jadi yang dibagi jangan fisik tanahnya. Misalnya orang punya 1 hektar tanah, dihargai nilainya berapa. Kemudian misalnya ditanya di keluarga itu siapa yang mau serius bertani. Kalau yang serius bertani 1, sudahlah 1 hektar berikan ke orang itu. Kemudian misalnya pemerintah menyediakan kredit, berapa harga tanahnya, kemudian kredit itu dipakai untuk menyekolahkan anak yang lain. Sehingga dia tidak usah minta jatah fisik tanah, tapi dia bisa menjadi pegawai negeri, menjadi pegawai wira swasta, menjadi pegawai perusahaan, dan lain sebagainya.
Saya kira sistem Jepang sudah sangat bagus, kita mungkin perlu berguru di Jepang, karena di sini tidak ada fragmentasi tanah. Jadi kalau mbahnya punya 3 hektar, ya sampai keturunan ke-7 3 hektar. Jadi kalau kita ingin bicara produktivitas dan sebagainya, inheritance system ini harus serius kita pikirkan. Cuman ada teman yang pernah usul, tapi ini persoalannya kan ada hukum agama dan hukum adat. Ini juga mungkin perlu ahli fikih, bagaimana apakah kemudaratannya lebih besar dibanding misalnya kemaslahatannya. Kalau kita tidak serius menggarap ini, saya yakin mungkin nanti generasi ketiga di bawah kita, petani sudah nggak punya tanah lagi karena dibagi-bagi kecil-kecil terus-menerus. Ini sudah terjadi sekarang, luar biasa. Ini harus kita sangat serius. Kemudian, ya, inovasi teknologi baru sangat penting. Ini peranan perguruan tinggi, peranan departemen, riset institut dan lain sebagainya sangat penting. Kita sudah tahu bersama bagaimana climate change ini mempengaruhi produksi pertanian. Yang tadinya misalnya kemarau tidak sampai bulan November, tapi mungkin hanya sampai Agustus atau September, sekarang kemarau semakin panjang, sehingga mau tidak mau produksi pertanian sangat terganggu karena petani tidak bisa menanam. Kemudian hujan memang tetap banyak, tapi sekarang intensitasnya tinggi sehingga banjir akan terjadi. Kemudian lahan-lahan pertanian akan banyak kena banjir sehingga mengancam produksi kita. Tapi saya melihat ini masih sangat minim perhatian pemerintah khususnya dalam adaptasi climate change. Mestinya bagaimana mendesain riset supaya benih itu tahan terhadap genangan air misalnya. Lalu benih tahan terhadap kekurangan air ketika musim kemarau. Tapi ya, tinggal 1 menit, ya, tinggal 1 lagi. Ini sangat serius. Saya sangat menarik. Saya sempat mengeprint komentar Menteri Pertanian di Detik mengatakan bahwa justru El Nino itu berkah katanya. Wah, ini saya tidak tahu bagaimana cara pandangnya ini. Padahal negara lain sangat serius mengadres persoalan ini. Kemudian yang terakhir, ya sangat penting. Bagaimanapun sumber daya alam ini, tanah ini, hutan ini, pesisir ini kan dikelola oleh manusia. Kalau manusia pengelolanya tidak hebat, ya bagaimana mungkin kita menciptakan produk yang hebat. Sehingga mau tidak mau SDM petani kita harus sangat serius digarap melalui kelembagaan penyuluhan, kemudian juga bagaimana petani diberi kesempatan untuk pengambilan keputusan. Kelembagaan penyuluhan juga sangat serius karena sekarang misalnya lembaga penyuluhan sudah ada di otonomi daerah, ada di tangan daerah. Kalau bupati tidak pro terhadap pertanian, nggak perlu ada lembaga ini bubar misalnya. Sehingga padahal ini adalah ujung tombaknya bagaimana mentransfer teknologi pertanian kepada petani. Tapi di dalam banyak kasus di beberapa kabupaten lembaga ini bubar karena bupati sekarang kan dengan otonomi daerah punya kewenangan mau membuat berapa instansi di daerah itu misalnya. Ini juga saya kira beberapa persoalan. Ini agak provokatif karena mahasiswa, Pak. Terima kasih.